Kalau bahasa Minangnya insi antum dari sini. Apur, ngesak, ngesak Pak. Hah? Oh. Apur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Ridan Permai, yang sama-sama kita hormati Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nini mama, tetua-tetua kampung yang berada di komplek perumahan Ridan Permai ini. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan kita ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mengantarkan kita menuju surganya. Yang kami banggakan dan kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah setia Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggerakkan langkah kaki, menggerakkan ayunan tangan ke Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di buku catatan amal kebaikan kita yang sebanding pahalanya dengan bersedekah. Apa kata Nabi? Wa bi kulli qutwatin tamsiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kakinya kita ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebanding dengan bersedekah. Sedangkan fadilah bersedekah adalah menggugurkan dosa-dosa. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah menggugurkan dosa-dosa bagaikan air yang memadamkan api. Alhamdulillah. Bersolawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita kelak nantinya mendapatkan syafaatul usmah, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah kita ba'da maghrib menjelang isya ini dengan tema
gugurnya dosa, berlipat gandanya pahala, meniti sirat dapat kendaraan. Apa judulnya Pak? Gugurnya dosa, berlipatnya pahala, dan meniti sirat dapat kendaraan. Apa gak Pak? Apa isi gak? Gugurnya dosa-dosa, berlipat gandanya pahala, dan meniti jembatan sirat dapat kendaraan atau menunggangi kendaraan. Apa Pak? Hah? Korban? Korban perasaan atau korban mano gini? Hah? Hah? Korban perasaan? Hah? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nyo disiko Pak, kurban perasaan banyak atau kurban hewan ini Pak? Kodu ya, kodu Pak. Jangan ya Pak. Kalau korban perasaan kita konsultasi ke KUA, ke Pak Ustadz, ke pengadilan. Tapi kalau kurban hewan, daftarkanlah ke panitia kurban. Di sini berapa ekor kurban Pak? 12. Alhamdulillah. Tahun kemarin? Tahun kemarin 13 2 ekor kambing. 13 2 ekor kambing. Berarti ditanya orang berapa ekor kurban tahun kemarin? 15. Ya Pak? 3 kambing 12 ekor kerbau. Ya kan? 13 ekor sapi, 2 kambing, berarti 15 ya. Ekornya banyak, tapi sapinya kan sedikit kan. Jadilah, insya Allah ini tambah lagi Pak. Nah, judul tausiah kita adalah gugurnya dosa-dosa, berlipat gandanya pahala, dapat kendaraan meniti jembatan sirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak berapa lama lagi kita merayakan Idul Adha. Malam ini malam ke-27. Malam keberapa Pak? 27 Zulqa'dah. Tanggalnya 26. Malamnya malam 27. Lebih kurang berapa malam lagi tuh? 9 tambah 3 berapa Pak? Sekitar 12 malam lagi kita akan merayakan Idul Adha. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak pengen dosanya Allah gugurkan? Kalau saya tanya sama Bapak, mau enggak dosa kita digugurkan oleh Allah? Mau. Ibu? Ibu loyo aja mah. Sedikit jemaah datang ya. Biasanya ke masjid ibu-ibu banyak ya. Di masjid ini bapak-bapak rekornya. Alhamdulillah. Di mana-mana saya ceramah, ibu-ibu rekornya. Tapi kalau di masjid Al-Muhajirin, bapak-bapaknya yang mantap. Memang bapak-bapak tuh yang seharusnya ke masjid. Alhamdulillah. Gugurnya dosa-dosa. Setiap manusia pasti dia pernah bikin kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti bikin kesalahan dan dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau minta ampun, bertaubat kepada Allah. Ibadah kurban sarana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita gunakanlah sarana ini Pak, ibadah kurban. Kalau dapat baru saat ini 10 ekor baru kan? Saat ini 10 Pak? 12. Insya Allah dapat 15 ekor kerbau kan? 5 kambing lah tuh 20 kan? Bagus, alhamdulillah. Dan siapa yang tak pengen
pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Semuanya ingin pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Betul tak Pak? Pengen tak kita pahala dilipat gandakan oleh Allah? Pengen kita Pak. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi Allah beri jalur supaya pahalanya berlipat-lipat. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi? A'mara ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60-70 tahun. Sedikit umur umat Nabi Muhammad, namun pahalanya Allah lipat gandakan. At'afan mudha'afah. Allah lipat gandakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping dosa kita diampuni oleh Allah, pahala Allah beri banyak sama kita. Allah beri kita, Bapak Ibu, kemudahan menaiki jembatan sirat. Jembatan Pak, bukan jembatan dunia, tetapi jembatan akhirat. Ada juga kata Nabi, umatku nanti meniti jembatan sirat. Kalau bahasa Kinangnya ensui-ensui, antun ensui-nya. Apa ngesot. Ngesot Pak. Hah? Apa ada yang meniti jembatan sirat, merangkak-rangkak. Ada yang onsui-onsui. Mudah-mudahan apa sudah Senesia? Apa Senesia Pak? Merangkak-rangkak. Di bawah merangkak lagi apa lagi? Ngesot. Ngesot Kalau ngesot atau merangkak hangus dah hangus, walaupun sampai tapi azab. Mana kita Pak yang kita mau? Merangkak kah, ngesot kah, pakai kendaraan? Tentu kita ingin meniti jembatan sirat pakai kendaraan. Selambat-lambat kendaraan, bukan kita yang hangus. Apa yang hangus Pak? Kendaraan tadilah, api di bawah. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Istafrihu doyakum dohayakum fa innaha matayakum ala syirati. Hadis riwayat Dailami. Berbaguslah hewan kurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian ketika kalian meniti jembatan sirat. Alangkah bahagianya kita bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya bapak ibu di dunia rajin berkurban. Ustaz, berapa kali kami mesti berkurban Ustaz? Berapa kali mesti kami berkurban? Kalau sanggup tahun ini, kita ikut berkurban. Tahun besok tak sanggup, tak ikat kita ikut. Umpamanya tahun besok anak kita kuliah, butuh dana 3 juta. Kurban sini berapa ngumpul Pak? 26. Berarti kita tak mampu tahun besok. Karena tahun besok anak kita kuliah memerlukan dana 3 juta. Kita masuk kurban 26. Dahulukanlah kuliah anak. Berarti belum mampu. Terkadang kan banyak orang merasa tak mampu, padahal dia mampu. Merasa tak mampu padahal dia sanggup. Iya enggak? Iya enggak Pak? Merasa miskin, merokok sehari 50.000. Kalau 360 hari bapo piti mokok tuh Pak? 8 juta 8 hati. Susah tuh Pak. Susah Pak. Nggak miskin nur kayu tuh. Iya Pak. Bukan saya melarang bapak merokok. Ibu-ibu begitu juga.
Setiap pesta bikin baju baru. Berapa kali pesta? Bilangnya sama mas, mas, itu pesta 2 kali tuh mas. Awal bulan, akhir bulan bikin baju ya nih. Sedangkan singlet suaminya kayak saringan santan. Nanti ketukar. Enak. Merokok berapa sehari pak? Ada 3 bungkus, 2 bungkus, 50.000 kali 360 hari, 80 juta, 800. Dapat seekor kerbau besar. Kalau 26 tuh mungkin di bawah 8.800.000 ya. Harganya kerbau mungkin 17,5 juta ya. Ya pak? Apa? Harga rokok itu Ustaz. Itu kalau dia tentu, bukan tentu lah. Tahu Ustaz kok merokok. Amun nak merokok. Nah, ada 15.000 merokok sehari, ada 30, ada 40. Tapi dengan ikut dia anggota kurban, biarlah ada yang kurangi merokok. Dari 50 jadi 40, 10 ikut untuk kurban. Kalau 10 dalam seminggu kita sisihkan duit kita, dalam setahun berapa? 580. Banyak tak? Dalam sebulan banyak. Itu seminggu pak. Kalau hitungnya 1 minggu 10.000 kali setahun 58 minggu berarti 580. Dalam 5 tahun sudah bisa dia berkurban. Pemulung aja, pemulung ya tak? Pemulung bapak-bapak, pemulung secara kasat mata kita memandang tak patut dia berkurban. Rumahnya nompang di tanah orang di Jakarta, suaminya tak ada, anak tak ada, kok bisa dia berkurban? Karena dia tahu apa hikmah, apa keutamaan ibadah kurban. Pemulung pak, jando, anak tak ada, suami tak ada, bisa berkurban. Ya enggak? Kenapa dia semangat berkurban? Karena dia tahu keutamaan berkurban. Kalau kita ngaku susah sodo pak. Wak tanya ke uang pemborong, susah gini. Tanya lo ke pejabat susah, sodo susah, iya pak. Tanya ke Pak Menteri susah aja lo. Tanya ke Presiden susah aja lo. Tanya ke Bupati susah aja lo. Sopo kini susah. Nah dong aku tanya ke Buya, susah kini sudah susah ya pak. Padahal kita sanggup pak. Pemulung aja walaupun dalam jangka waktu 5 tahun 4 tahun bisa berkurban. 1.000 aja per hari kita kumpulkan duit, 6 tahun akan datang sudah bisa kita berkurban kambing 1 ekor walaupun lambat. Tapi kalau perumahan ini pak, berapa kakak pak? Per kakak baginya perumahan deh dagingnya per kakak. Kakak ada 1.000 700 Sekitar 600 sekian. wah 600 kalau 12 ekor mungkin berapa 1 ekor 1 orang pak? 1 kakak bapak on ada sekilo masuk kulitnya ya. Hampir 2 kilo lah masuk kulit sama-sama cincang-cincang ya. Kalau 600 kakak pak, itu bagusnya 30 ekor pak. Iya. Kalau kami di seberang sudah masuk 19 ekor 1 dusun. Dusun Uwai makam Datuk Tabano tuh 1 dusun 19 ekor 1 dusun. Berapa kakak? 250 kakak. Kenapa bisa banyak? Karena nyicil. Ketika wirid-wirid ini, tapi tempat mengumpul piti orang yang amanah ya. Setiap wirid 25.000, 30, 50. Dalam 2 tahun sekian tahun kan banyak jadinya. Tapi kalau ngasih 2.700.000 sekaligus berat. Tapi kalau kita cicil, Pak pengurus, kami nyicil duit jangka 2 tahun. Berapa? 25.000 per minggu per kali wirid. Berarti 2 tahun akan datang dia bisa berarti 2023 dia bisa berkurban. Kalau 50.000 kita ngumpulkan duit 1 kali wirid, 4 kali wirid dalam sebulan berarti 200 kali 12 bulan 2.400.000.
Sikit atau banyak lagi? Sikit nambah lagi kan Pak? Tinggal 200. Kalau 25 sekali wirid, 2 tahun akan datang bapak-bapak bisa berkurban. Pemulung bisa berkurban. Bukan harus kita berkurban tahun ini, tidak. Ada semangat kita, ghirah kita untuk berkurban. Nabi Ibrahim, bapak-bapak, anaknya yang dia kurbankan. Kita cuma apa yang kita kurbankan? Harta. Kalau sempat Nabi Ibrahim tidak Allah tukar Ismail dengan seekor kibas, tentulah bapak-bapak setiap tahunnya mengoyik batoliona awak. Kalau sekiranya Allah tidak menukar Nabi Ismail dengan seekor kibas, tentulah kita setiap tahunnya anak laki-laki apa Pak? Bakoyik batoliu. Apa kata Ibrahim kepada anaknya Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, malam tadi ayah bermimpi. Malam tadi ayah bermimpi, hai anakku. Allah memerintahkan ayah, inni asbahuka. Allah memerintahkan ayah menyembelimu. Fanzur maza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abatif'al ma tukmaru. Kalau itu perintah Allah, hai ayahandaku, laksanakan. Coba Mail sekarang boleh korek api yang di kota itu di kota ibu tuh, aduh piti bola bionya nih, kompas pulau sama ayah. Disuruh Mail sekarang beli tahu tempe di kota ibu D tuh, beli tahu tempe sana, nih duit bola bio tindaknya. Itu Mail kini. Kalau Mail dulu disuruh, nyawanya diberikan sama ayahnya. Kalau Mail kini siapa? Jangan ketawa dulu Pak, karena ayah Ismail sekarang tidak seperti Ibrahim. Ya enggak? Besok khawatir kita udah tua bapak ibu, kita udah tua, udah sakit-sakitan. Apa kata kita sama anak kita? Nak, ayah beol nak, tutio aja makan banyak. Le rotole tinggalnya nye. Apanya? Bak cuci beol ayah nak. Apa kata anaknya? Ada roto ndak nye. Nauzubillah. Makanya Pak bapak ibu-ibu, Ismail memberi contoh terbaik kepada kita. Ketika ayah dan bunda kita memerintahkan, mesti kita taat. Bagaimana anak kita taat kalau tidak diawali dari ayah dan bundanya yang saleh? Mustahil anak kita menjadi orang yang baik kalau tidak diawali dengan orang tua yang baik. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Ibrahim bermusyawarah sama anaknya. Apa salahnya Ibrahim sudah bermimpi itu langsung? Tapi Ibrahim minta pendapat sama anaknya. Fanzur maza tara. Bagaimana menurut pendapatmu hai anakku? Apa salahnya Ibrahim sudah mimpi itu langsung dikerat, dipotong leher anaknya? Tetapi Ibrahim minta pendapat. Begitu jugalah kita berumah tangga. Suami istri mesti musyawarah. Ayah bunda sama menantunya musyawarah. Menantu sama mertuanya musyawarah. Dalam hal-hal menyangkut kebersamaan dalam keluarga. Itu pelajaran. Yang kedua bapak-bapak ibu-ibu, kenapa pemulung itu semangat dia berkurban? Kata Nabi, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqid dam. Pemulung itu tahu bahwa amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha adalah berkurban. Inilah yang membuat pemulung itu
semangat berkurban karena dia tahu bahwa berkurban itu adalah amalan yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri berbagi zakat fitrah, Idul Adha berbagi daging kurban. Inilah amalan. Ustadz, saya punya duit 20 juta Ustaz, saya impakkan di Idul Adha. Mana lebih besar pahalanya dengan ikut berkurban satu orang? Lebih besar pahalanya ikut berkurban satu orang. Bukan satu ekor ya, satu